Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita melanjutkan tentang rukun iman. Wa aslul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lah. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Khalaqas samawati wal arda وخلق الموت والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقم وجميع الكون وما فيه وخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته. Wa aslul iman, dan hakikat iman, sebenar-benarnya iman. Iman itu adalah at-tasdiq bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillah. Mempercayai apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Baik daripada ayat-ayat Al-Qur'an atau hadisul qudsi atau yang beliau sampaikan daripada hadis-hadisnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan apapun dari hawa nafsunya, melainkan Nabi Muhammad mengucapkannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara daripada hawa nafsunya, tapi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadis tentang rukun iman, yaitu hadis Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan tanya. Malaikat Jibril tanya, "Ma huwal iman?" Apa itu iman? Nabi Muhammad menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman, kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, rasul, para rasul, hari akhir, dan ketentuan baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Zain al-Habasyi di dalam kitab Risalatul Jami'ah, memahamkan bagaimana caranya kita beriman kepada Allah. Wa asrul iman, dan hakikat iman, anta taqida annallaha ta'ala mawjudun. Keyakinan kita harus bahwa Allah itu selalu ada. Coba kalau tiba-tiba di sini ada robot. Yang pertama ada di pikiran kita itu apa? Siapa yang ini buat ini, siapa? Kan gitu. Ini langit kita ini, siapa yang buat? Lah kalau misalkan yang buat langit ini sebentar aja nggak ada, jangan nggak ada, turu sedilu gak roboh langit itu. Kan itu harus ditanamkan pada kita bahwa Allah itu selalu ada. Maaf, kita ini jantung kita siapa yang gerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak digerakkan sak menit nang di sampean. Kuburan. Ya, sampai jumpa. Bertemu lagi nanti di surga. Amin Allahumma amin.
Lah kita harus yakin bahwa Allah itu selalu ada. Kalau sebentar aja nggak ada, ya kita nggak akan hidup. Karena itu nyatanya manusia ini selalu ada, selalu hidup. Bumi ini selalu berputar, langit tetap nggak jatuh padahal nggak ada tiangnya. Itu gambaran bahwa Allah selalu ada. Wa annahu ta'ala wahidun. Lah masuk si ragu. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa meletakkan langit tanpa ada tiang. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibhalah. Dan kita harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa. Lah itu harus kita tanamkan bahwa Tuhan kita hanya satu, Allah hanya satu, yang kita sembah hanya satu. Tapi dalam praktek kehidupan kita, apakah benar Tuhan kita itu ada satu? La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Nggak ada Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga, Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu, nggak ada. La syarika lahu, yang disembah murni hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam praktek kehidupan kita, saat beribadah, sodako ditutuk nonang wong, aku lo sodako. Ini ibadah kepada Allah apa kepada orang itu? Praktek kehidupan kita ternyata nggak sesuai dengan keyakinan kita. Kita ngomong bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, tapi saat ibadah kita menyekutukan Allah, apalagi sampai mentuhankan yang lain. Wala mithlalahu wala shibhalah, nggak ada yang mirip dengan Allah di dalam zat dan sifatnya. Maaf, di dalam Asmaul Husna itu ada Ya Razzaq. Ini yang sering saya bahas. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat kita itu nggak percaya bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah. Contohnya Ramadan, siang hari masih ada nggak yang jualan? Kenapa kok jualan? Dalilnya apa? Lah aku lek gak dodol mangan apa aku? Loh, yang ngasih makan kita itu bukan pekerjaan kita. Yang ngasih rezeki kita adalah Allah subhanahu. Tadi pagi di kajian Ihya, kemudian membaca kalam salaf, kalam ulama-ulama salihun, mereka ada di salah satu penyampaiannya itu ada dua orang wong loro iki debat. Wong loro debat. Sing siji ngomong, fil harokah barokah, dalam pergerakan itu ada keberkahan. Kalau kamu kepingin dapat rezeki harus usaha, ikhtiar. Sing siji ngomong, gak harus. Allah itu menyampaikan rezeki walaupun kita berada di tempat yang sulit dijangkau. Ayo, sampai ada semut itu di dalam batu, jerone watu, jerone maning, jadi watu gede, watu cilik dipecah-pecah, ada semut yang menikmati rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dalilnya ngono, sing situ mang dalilnya harus ikhtiar. Sopo sing salah? Semuanya benar. Dalil yang pertama yang mengatakan harus gerak, dia keluar buka pintu nemu satu anggur, dapat rezeki enggak? Karena apa? Gerak balik dengan PD-nya mengatakan baru buka pintu sudah dapat anggur. Akhirnya anggur itu subhanallah, Allah menggerakkan tangannya untuk melemparkan kepada temennya yang ngomong gak usah gerak dapat rezeki, diuncal no. Langsung dijawab wis gak percaya aku lo godok itu gak gerak, itu anggure. Lah inilah gambaran bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, bukan kerjaan kita. Karena itu Allah adalah yang Maha Esa, tidak ada yang menyekutui Allah dalam ketuhanan.
Artinya kalau kita ibadah benar-benar harus kita beribadah kepada Allah. Kemudian kita harus meyakini bahwa tidak ada yang menyerupai sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah itu ada di dalam Asmaul Husna di antaranya. Walaupun itu nama tapi itu menandakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, ini cuplikan daripada arti keimanan kita kepada Allah. Akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan akan datang, bagaimana kita harus menanamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sekedar bahwa kalau kita ditanya apakah kamu beriman kepada Allah, beriman, enggak. Tapi kita praktekkan arti keimanan itu dalam kehidupan kita, maka walaupun kita enggak mengucapkan saya beriman, kita adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebenar-benarnya orang yang beriman, sehingga kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.